Apa kabar? Puji Tuhan. Baik, dokter. Puji Tuhan. Mana? Apa keluhan? Keluhannya gimana ya, Iya. Dok? Aku lagi konsumsi obat, Dok. Aku kan CA payudara. Umur berapa, Kak? 38, dokter. 8. Oke. Menikah nggak menikah? Nikah, anak satu umur 13 tahun. Oh, 13. Suami? Masih ada? Suami ada. Kenapa, Masih dokter? ada suami? Masih. Baik dia? Baik kali, Dok. Siapa yang nggak baik? Gak ada yang nggak baik, Dok. Nggak ada yang nggak baik. Oke. Apa yang mau Iya, Kak tanya? cuman Ah. itu Dok, kan ini saya divonis CA payudara kemarin itu 2021. Ah. Belum selesai sampai sekarang, Dok. Masih tetap makan obat terus. Kalau kemarin Dari dokternya bilang apa, Kak? Sampai kapan? ini lagi konsumsi obat untuk maintenance. Kemarin itu 3 minggu yang lalu baru selesai kemo radioterapi 15 kali. Cuman kan kemarin itu selesai radioterapi dia ada lagi benjolan di dekat leher, Dok. Padahal kemarin itu sebelum di radioterapi kan saya operasi bulan 10 kemarin. Nah, setelah itu hasilnya bersih, nggak ada lagi. Kalau 21 kemarin itu saya pernah udah PET scan. Setelah kemo itu sudah di PET scan, tidak ditemukan lagi penyebaran. Nah, terus saya memang menolak untuk dioperasi kemarin itu, Dok, karena setelah hari ke-14 kemo pertama itu langsung kembali normal dia, karena awalnya pun nggak ada keluhannya, Dok. Cuman kemarin itu mau program bayi tabung. Nah, jadi cek kesehatan lah gitu. Ternyata ada ditemukan benjolan kecil. Nah, awalnya dikonsul ke dokter bedah. Pas di USG ternyata ada di bawah ketiak katanya, kata dokter bedah umum ini, Dok. Jadi langsung dirujuk ke onkologi. Nah, jadi di situ dibiopsi benjolan kecil tadi, ternyata hasilnya cancer, Dok. Oke. Nah, karena nggak mendukung data-data, nah saya juga nggak ada keluhan sakit, nggak ada penurunan berat badan, umur juga masih 38. Dokternya juga kita ambil jaringan ya, kata dokternya. Terus udah ambil jaringan pun hasilnya ternyata sama, Dok, cancer payudara udah 3B pula katanya. Itu 2021, Dok. Nah, setelah itu udah, karena masih COVID, kita nggak bisa second opinion kemana. Kan saya posisinya di Batam, Dok. Nggak bisa ke Johor atau ke mana, nggak bisa. Ya udahlah, akhirnya ngikut aja di kemo akhirnya saya, Dok. Jadi pas kemo pertama ini dia udah kembali normal, benjolan kecil tadi udah nggak terasa lagi. Jadi itu penyebabnya yang membuat saya kemarin tuh nggak mau dioperasi. Nah, tapi saya imanin kalau ya udahlah, kalau memang itu dinyatakan cancer, saya imani kemo itu menjadi jalan untuk penyembuh untuk bagi saya kan, Dok. Nah, jadi setelah kemo 10 bulan saya nggak ada kontrol ke dokter. Ternyata bulan 4 kemarin sakit, saya rasa di punggung saya lagi kan, Dok. Sakit, terus agak balik lagi benjolannya yang kecil itu, langsung ke dokter.
balik lagi ke dokter disuruh PET scan, ternyata sudah metastase. Iya, di PET scan kan dok, udah metas ke hati, metas ke tulang, sama ke getah bening. Jadi itulah langsung ya di kemo, saya kembali kemo lagi kemarin itu dok, di JOR 6 kali. Terus setelah kemo 6 kali, PET scan lagi ke Siloam, dinyatakan penyebaran jauhnya itu kayak di hati sama tulang udah nggak ada lagi. Nah, jadi setelah itu akhirnya dokter di sini udahlah diangkat aja. Oke. Nah, setelah diangkat, itulah hasilnya USG lagi Kak. Di USG bagian yang dioperasi sama yang sebelahnya dinyatakan nggak, di getah bening aja masih aktif. Kan 13 diambil kan dok. Jadi 3 masih terdeteksi dia. Nah, jadi awalnya pas udah 6 minggu selesai operasi nggak ada rasa nyeri-nyeri lagi kan dok. Jadi saya di radioterapi lagi lah, 3 minggu yang lalu baru selesai. Nah pada saat di radioterapi itu muncul di dekat leher lagi ada benjolan dong. Oke. Nah itu jadi saya obat apa namanya ini? Aku Intakarpatur. Iya. Saya sekali makan disuruh langsung 3 dok, jadi 1.500 ya jadinya. Oke. Jadi itu buat saya, kayak mana yang buat biar pikiran tenang ya dok. Pikiran tenang ya. Karena kalau dari sakitnya masih bisa ditahan, masih bisa dinikmatin dok. Kalau saya pribadi kalau datang sakitnya itu ya udah saya nyanyi gitu, siap nyanyi. Kalau udah sakit kali nangis, udah siap nangis, selesai dia dok. Bisa tertidur gitu. Gimana dokter itu dok? Sebenarnya kakak udah bisa menerima atau nggak menerima dengan penyakit kakak? Oh, saya udah nerima. Nerima dalam arti kakak harus sembuh gitu. Pernah menyalahkan Tuhan. Tapi kakak harus sembuh. Enggak, cuma saya pikir muncul lagi gitu, nggak apa-apa. Malah saya udah nyiapin, karena kan kata dokter itu kan hasilnya itu jenisnya triple negatif. Oke. Nah kita tanya dokter pun, dokter di sini sama di seberang, tantangannya apa gitu kan, penyebabnya apa, nggak ada kata. Tantangannya itu nggak ada kata, makanan ya udah bebas aja, yang penting pada porsinya gitu. Itu kadang kan apalah gitu, kalau kita sakit kan apa ya gitu, masih bingung dong. Iya, karena kakak belum menerima, kakak pengennya sehat kan? Kenapa dok? Maunya kakak sehat kan? Maunya bisa menikmati hidup aja dok. Ya nikmati. Di vonis pun kayak gitu, tapi saya tetap aja aktivitas saya ke gereja, ngurus rumah tangga masih biasa aja dok. Oke, terus? Hanya kenapa ya setelah di radioterapi kok muncul gitu lagi. Kalau sakitnya nggak ada sakitnya, cuman kalau dipegang kok ada ya gitu dok. Kayak mana menghilang, kalau katanya kan jangan digiring pikiran ini ke sana gitu. Tapi kalau terlama kayak gitu, ya kenapa ya gitu. Jadi kayak mana ngatur pemikiran itu dok? Rela nggak kakak kalau sakit? Ikhlas nggak? Kenapa dok? Ikhlas nggak kakak sakit?
Sebentar kak, aku nih habis baterai apa aku? Aku ambil dulu headset ke satu lagi, bentar. Halo? Ini udah jelas?